Halo Kak Sela, boleh kenalan diri dulu nggak nih sama teman-teman aku dan juga sama dosen aku mungkin? Boleh perkenalan diri dulu? Halo teman-teman Olin dan dosen yang Olin, kenalin aku Sela Amelia Putri. Atau kalian bisa follow IG aku Sela ML PTN. Oke, jadi sebenarnya Kak Sela ini tuh adalah influencer Gen Z salah satunya, dan dia adalah teman aku juga, dan aku mau wawancarain Kak Sela sebagai salah satu informan dari penelitian aku. Jadi tapi Kak Sela udah setuju ya untuk aku wawancarain? Yes. Oke. Jadi kita mulai dulu dari perjalanannya Kak Sela mungkin ya. Boleh ceritain nggak sih gimana awalnya Kak Sela tuh bisa jadi influencer? Jadi awalnya tuh aku pas zaman-zaman sekolah tuh aku suka kayak mix and match outfit gitu, sering kayak iseng-iseng foto kayak gitu. Ya udah dari situ ternyata banyak orang yang tertarik ngeliat fashion aku. Oke. Awalnya tuh Kak Sela tuh bikin kontennya kayak gimana, dan kenapa Kak Sela milih untuk bikin konten yang ke arah sana gitu? Karena aku senang fashion, jadi aku kayak awalnya tuh ya udah aku mix and match baju, terus abis itu kayak aku nemuin lokasi yang bagus kayak gitu kan. Ya udah aku foto di situ. Oh gitu. Jadi Kak Sela ini adalah influencer fashion gitu Fashion, ya? ya. Yang suka mix and match baju guys. Ya guys. Oke, aku mulai masuk ke inti pertanyaannya mungkin ya Kak ya. Jadi kalau menurut Kak Sela sendiri, gimana sih hubungan Kak Sela sama followers kamu di Instagram atau di TikTok, di sosial media? Gimana hubungannya? Aku sih berinteraksi dengan baik, kayak sama followersku tuh misalnya ada yang minta kak spill ini, nanti aku jawab di Instagram aku kayak gitu. Jadi suka banyak yang minta spill barang gitu ya, pengen tahu. Pengen gunain apa yang kita pakai juga gitu karena tertarik. Oh iya betul sih, karena kadang orang-orang tuh ngelihat kamu mungkin sebagai kiblat fashionnya mereka. Betul. Gitu ya. Terinspirasi, bisa terinspirasi juga dari aku. Oke, karena aku wawancara penelitiannya adalah mengenai influencer culture. Sebelumnya Kak Sela sendiri udah tahu belum sih influencer culture itu apa? Udah, influencer culture itu kayak apa yang kita kontenin itu memengaruhi lingkungan di sekitar kita gitu. Kayak jadi orang-orang pada tertarik apa yang kita ini, apa yang kamu lakukan gitu ya. Contohnya aku dibilang fashion gitu, jadi mereka ada daya tarik untuk kayak jadiin aku untuk motivasi gitu. Betul banget sih. Kurang lebih garis besarnya seperti itu. Jadi kayak orang-orang di sosial media, contohnya influencer kayak kamu itu kayak bisa mempengaruhi orang lain untuk mempengaruhi gaya hidupnya dia gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, menurut kamu gimana sih kalau kamu melihat peran dari influencer anak-anak muda nih seperti kamu ke gaya hidupnya Gen Z yang sekarang? Menurut aku peran influencer tuh sangat penting buat anak-anak muda Gen Z zaman sekarang, karena itu memengaruhi mereka untuk mencari jati diri mereka. Betul banget. Oke, aku mau nanya selanjutnya, gimana reaksi dari pengikut kamu, khususnya pengikut kamu yang ada di generasi Z ini, ke konten-konten yang kamu posting nih sehari-hari? Iya, sebagian dari mereka itu suka banget, terus sampai ada yang mereka tuh jadi lebih pede karena ngeliat aku kayak contohnya pakai hijab turban kayak apa. Oh, Kak Sela bisa nih pakai hijab turban. Terus jadi aku tuh memotivasi mereka untuk ikutin fashion kamu. Iya, gitu. Oke. Nah, pernah nggak ada pengikut atau followers kamu yang cerita kalau misalnya, aduh Kak Sela, konten kamu gara-gara kamu aku jadi lebih pede deh pakai turban, kayak tadi kamu bilang kan kalau misalnya kamu sering pakai turban, terus ada beberapa orang juga ngikutin kamu. Ada nggak orang-orang atau followers kamu yang terutama yang Gen Z nih cerita ke kamu kayak, Kak Sela, gara-gara kamu aku jadi lebih pede deh kayak gini gitu? Ada nggak yang cerita kayak gitu? Iya, ada. Terus sampai kayak minta tutorial gitu, kayak pakai turban gitu. Ya, jadi mereka interest gitu ya sama apa yang kamu lakuin. Aku mau nanya selanjutnya, pernah nggak ada followers yang cerita nih sama kamu kayak konten kamu tuh kadang bikin mereka justru malah minder, atau bahkan bikin mereka jadi lebih pede selain yang tadi? Kebanyakan lebih pede atau justru lebih minder? Sebagai influencer mungkin pasti ada positif, ada negatifnya. Dimana mereka kadang lebih minder, terus lebih kebanyakan sih jadi mereka termotivasi dari kita, terinspirasi gitu ya. Oke. Jadi mereka jadi lebih pede gitu. Next, ada nggak sih followers kamu atau teman-teman kamu yang ikutin kamu di sosial media yang curhat sama Kak Sela sendiri nih, kayak misalnya, aduh aku kok pressure ya ngeliat konten kamu, aku jadi lebih stres gitu, jadi kayak ngikutin standar kamu gitu sebagai influencer? Ya, ada beberapa followersku yang kayak udah interest duluan karena nggak bisa ngikutin apa yang aku mix and match gitu di sosial media. Dia kayak jadi insecure karena nggak bisa memenuhi standar kayak yang aku kamu tampilkan di sosial media. Iya. Ada tuh jadi yang cerita sama kamu kayak, aduh Kak Sela, aku insecure lihat kamu gitu. Iya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kamu ngerasa nggak kalau misalnya kamu sebagai influencer, kamu tuh sebenarnya punya tanggung jawab ke followers kamu terhadap konten-konten yang kamu buat?
ya aku ngerasa aku tanggung jawab karena aku masih selalu ngasih dampak yang positif buat mereka kayak gitu kan. Aku nggak mau mereka ngerasa minder. Ya kurang lebihnya seperti itu. Apalagi kamu kan sebagai influencer, mereka kadang ngeliat kamu sebagai kiblatnya mereka gitu ya. Jadi kamu nggak pengen bikin konten-konten yang justru malah bikin mereka jadi nggak pede gitu ya. Oke. Jadi aku gimana caranya buat ngasih konten yang positif ke mereka. Oke, nice, bagus. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, apa aja yang biasanya kamu lakuin biar konten kamu tuh bikin orang nggak ngerasa minder sama apa yang kamu buat di sosial media? Ngasih tahu ke followersku kalau mereka tuh bisa kok tampil dengan gaya mereka sendiri tanpa harus ngeliat ke aku gitu. Jadi love self aja gitu. Betul. Percaya diri kamu sendiri, terus kayak tunjukin apa yang kamu suka kayak gitu aja. Tunjukin apa yang ngebuat kamu tuh lebih percaya diri gitu. Oke, nice banget. Berarti kamu ngasih support juga ke orang-orang untuk self love gitu ya. Oke. Next aku mau tanya nih, kan ada nih ya kritik-kritik dari orang-orang gitu kayak bilang kalau misalnya influencer tuh bikin standar sosial atau bikin standar kecantikan tuh jadi kayak lebih nggak realistis gitu. Gimana tanggapan kamu? Ya aku setuju sih, karena melihat mungkin ya hidup kayak gaya kita di sosial media itu kayak beberapa orang ngelihat mungkin influencer lain atau aku sendiri pun kayak ini kayak maksudnya hidupnya enak terus gitu kan ya. Iya, enak terus ya. Tapi aku pribadi sih lebih menampilkan hidup yang lebih nyata aja gitu. Lebih real, realistis gitu. Oke, kalau kamu sendiri pernah nggak ngerasa tertekan karena kamu tuh harus tampil sempurna di depan kamera, kayak misalnya kamu lagi sedih tapi kamu tuh nggak bisa nunjukin ke orang-orang kalau misalnya kamu lagi sedih, pernah nggak? Tertekan sih pernah ya. Cuma sebagai influencer balik lagi kita harus kasih terus hal yang positif ke mereka gitu. Kayak istilahnya jadi kamu nggak mau jual kesedihan. Iya, kan nggak mungkin ya. Iya sih, betul juga sih. Kalau kita biasanya jual kesedihan itu di second account. Oh iya betul guys, benar banget. Di second account itu adalah tempat kita curhat. Iya. Jadi live kita sebenarnya ada di situ juga ya. Second account. Betul. Jadi coba cek second account teman-teman kalian. Pasti banyak. Iya, banyak yang curhat, banyak yang nangis. Oke, next aku mau nanya nih, menurut kamu sosmed itu berpengaruh nggak ke rasa percaya diri kamu? Berpengaruh. Gimana tuh berpengaruh? Karena mungkin beberapa orang, walaupun nggak semua yang kecuali yang viral banget kan, kalau aku ya udah gitu. Ini juga influencer kondang guys. Ya, jadi kayak beberapa ketemu orang jadi ada yang kesela gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi kamu ngelihat ke orang-orang kayak ngeliat sosial media orang lain, justru kamu pernah nggak ngerasa jadi nggak pede gitu karena ngeliat Pasti pernah dong, pasti gitu. pernah dong. Yang insecure gitu pernah? Iya pernah. Oh gitu. Berarti sebenarnya sosial media ya. Iya. Ngelihat yang lebih pasti kita ngerasa nggak pernah puas iya, manusia nggak pernah puas. Oke. Tapi kan itu dengan jalur masing-masing, dengan basic masing-masing. Karena itu kayak ada yang bidang fashion, ada yang bidang beauty vlogger, ada yang bidang dan lain-lain food vlogger gitu kan. Betul, berarti balik lagi self love gitu ya, cinta diri sendiri gitu. Oke, kita masuk ke sesi terakhir dari pertanyaan wawancara aku soal harapan dan solusi dari kamu. Jadi yang pertama aku mau nanya, menurut kamu apa harapan kamu soal peran influencer buat ningkatin rasa percaya diri generasi Z? Harapan aku buat kalian ya Gen Z, tetap percaya diri. Sekarang semua udah bisa melalui sosial media, kalian bisa memanfaatkan sosial media lewat manapun itu kalian bisa, karena dari situ kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengubah hidup kalian gitu. Nice. Itu Karena tidak ada yang tidak mungkin guys. Jadi gak cuma aku aja, kalian juga pasti bisa. Betul. Dan dari situ juga kalian bisa lebih percaya diri gitu. Jadi sebenarnya sosial media itu ada dampak positifnya juga ya kak, ya bisa menghasilkan sesuatu, bisa bikin hidup kalian lebih berkembang, terus kayak kalian bisa meningkatkan sosial ekonominya kalian lewat sosial media gitu. Jadi dari situ kalian bisa menghasilkan cuan. Betul, sosial media juga bisa menghasilkan cuan. Jangan males-malesan, tetap usaha, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nice, betul banget. Oke, pertanyaan terakhir Kak Sela. Kamu sebagai influencer ada nggak yang mau kamu omongin atau mau kamu sampaikan supaya ngebuat sosial media itu jadi tempat yang lebih nyaman, lebih aman buat generasi muda? Ya. Ada mungkin dari aku, kalian bisa bikin konten yang self love atau mencintai diri kalian, kayak kalian tunjukin aja apa yang kalian mau ke sosial media gitu sih, kurang lebih konten-konten yang inspirasi juga betul. Mungkin ya. Oke, makasih banyak ya Kak Sela untuk waktu dan kesempatannya udah bolehin aku wawancara Kak Sela sekarang. Oke, terima kasih, bye bye semuanya.